Hadirin hadirat sekalian, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan awal mula dari seluruh nikmat yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, tidak ada nikmat yang lebih patut untuk kita syukuri melebihi syukur kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari saking berharganya, dari saking tingginya maqam masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersumpah dengan masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "La umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." La umruka, dalam ayat itu Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam sejarah Allah bersumpah dengan umur seseorang melainkan kecuali dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa umur Nabi, masa hidup Nabi bukan seperti umur dan masa hidup orang lain. Masa hidup beliau membawa rahmat, membawa keberkahan kepada seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah mendesain kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa sehingga bila kita mempelajari sejarah, maka kita temukan bahwa ada banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya. Beliau menyenandungkan syair abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Waktu kelahiran Nabi menunjukkan ketinggian maqam Nabi, keindahan Nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan lewat hal-hal menakjubkan yang terjadi di hari kelahiran Nabi bahwa Nabi bukanlah orang biasa. Ya, beliau adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia lainnya. Dalam syair yang lain, masih di dalam Burdah, Imam Al-Busiri menyenandungkan, "Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi." Ya, beliau adalah bashar, beliau adalah manusia, akan tetapi bukan seperti manusia lainnya. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, beliau adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kejadian menakjubkan yang terjadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Seperti yang telah diabadikan di dalam banyak sekali kitab-kitab maulid, termasuk dari Maulid Simtud Darar, Maulid Ad-Daibai dan lain sebagainya, yang meringkas dan merangkum kejadian-kejadian menakjubkan di saat Nabi SAW lahir. Di antaranya muncul cahaya yang mencorong ke arah langit, api majusi yang telah lama menyala dan tidak padam. Karena kelahiran Nabi, api itu padam. Berhala-berhala banyak sekali tersungkur ke tanah karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mengisyaratkan kepada kita semuanya
bahwasanya yang lahir bukanlah manusia biasa. Bahwasanya yang lahir bukanlah seperti kelahiran manusia yang lain, melainkan yang lahir adalah khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baik ciptaan Allah, adalah hamba yang melaksanakan kewajibannya sebagai hamba dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat waktu beliau dilahirkan. Ada salah seorang penyair berkata, yaqulu lana lisanul hali minhu wa qawlul haqqi wa qawlul haqqi ya'dibu lis-sami'i fawajhi waz-zamanu wa shahru wad'i rabi'un fi rabi'in fi rabi'i. Kata penyair ini, seolah-olah Nabi SAW dengan keadaan saat beliau lahir berkata kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Lewat lisanul hal. Orang itu berkata, ada yang menggunakan lisanul hal, ada yang menggunakan lisanul maqal. Lisanul hal artinya keadaan dia, perilaku dia, tingkah laku dia. Ini lisanul hal. Ada lisanul maqal, yaitu ucapan dia dengan lisan. Itu lisanul maqal. Lah, Nabi SAW tatkala lahir, dengan banyak sekali hal-hal menakjubkan yang terjadi saat itu, seakan-akan berkata kepada kita bahwa wajhi waz-zamanu wa shahru wad'i, zatku waz-zamanu masa, wa shahru wad'i dan bulan lahirku, rabi'un fi rabi'in fi rabi'i. Zat beliau rabi'. Rabi' di sini artinya indah. Zat beliau indah fi rabi'i, di musim semi. Beliau lahir di musim semi. Musim semi seperti yang kita tahu adalah musim yang mutawassit, tengah-tengah antara panas, terlalu panas, dan terlalu dingin. Jadi Rabi' ini wasat, tengah-tengah. Musim yang tengah-tengah. Menggambarkan bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang musim lahirnya Nabi ini menggambarkan kelebihan daripada Nabi SAW, bahwa beliau adalah sosok wasat yang tengah-tengah, ya tidak terlalu ekstrim, ya juga tidak terlalu sembrono, tidak terlalu kurang. Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan keagungan Nabi SAW lewat nama-nama orang yang mendidik beliau. Beliau seperti yang kita tahu ditinggal wafat oleh ayahandanya, yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib saat beliau berada di dalam kandungan. Beliau dididik pertama kali oleh ibunda beliau, yaitu Sayyidah Aminah. Dari nama Aminah, kata para ulama, ada isyarat bahwasanya beliau aman. Aminah artinya apa? Aminah artinya adalah perempuan yang aman. Beliau dididik oleh Sayyidah Aminah. Kata para ulama, nama Aminah ini memberi isyarat bahwasanya Nabi SAW adalah pribadi yang aman dari segala kekurangan. Pribadi yang aman dari segala aib. Dari bidan yang bernama Asy-Syaffa. Perempuan bernama Asy-Syaffa yang membantu proses kelahiran Nabi SAW. Asy-Syaffa dari kata syifa, artinya kesembuhan. Isyarat bahwa Nabi SAW adalah penyembuh bagi segala penyakit. Nabi SAW adalah tabibul asbahi wal arwah, dokter bagi jasad juga bagi ruh. Yang pertama, Aminah.
Beliau dididik oleh Sayyidah Aminah. Aminah artinya aman dari segala kekurangan. Beliau juga dididik dari bidan bernama Asy-Syafa, diambil dari kata syifa yang artinya adalah kesembuhan dari segala penyakit. Beliau juga diasuh kemudian oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman, beliau berkunyah Ummu Aiman, nama asli beliau Barakah. Isyarat bahwa beliau adalah keberkahan bagi seluruh alam semesta. Bahwa kelahiran beliau, wujud beliau ke dunia ini membawa keberkahan bagi semuanya. Tidaklah seseorang bertabarruk dengan Nabi atau bertawassul dengan Nabi kecuali dia akan menggapai apa yang diharapkan dan apa yang dia cita-citakan. Barakah. Beliau diasuh oleh perempuan bernama Barakah. Isyarat bahwa beliau adalah barakah bagi semua. Beliau kemudian disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah dari kata thawab. Thawab artinya adalah pahala, ganjaran yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang baik. Bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang taat, yang mana berhak untuk mendapatkan ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian disusui oleh Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Hal ini isyarat bahwa Nabi SAW bersifat hilim, memiliki sifat hilim, kebijaksanaan, kesabaran, ketenangan di dalam emosi, bijak dalam bersikap. Halimah dari kata hilim. Hilim artinya kebijaksanaan di dalam bersikap, kesabaran. As-Sa'diyah, beliau dari Bani Sa'ad. Isyarat bahwa Nabi SAW adalah as'adun nas, adalah manusia yang paling beruntung. As-Sa'diyah itu dari kata Sa'ad. Sa'ad artinya beruntung. Isyarat bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang beruntung, yang juga menyebabkan orang lain beruntung. Dengan dakwahnya, dengan sunnahnya, dengan jejak langkahnya. Jadi dari nama-nama pendidik Nabi SAW ketika beliau dan perawat beliau ketika masih kecil, dari nama-nama saja Allah Subhanahu wa taala memperhatikan betul bagaimana sekiranya Nabi SAW ini betul-betul nampak kepada seluruh alam bahwa Nabi adalah manusia yang luar biasa. Bahwa Nabi adalah manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk tidak menakdirkan kelahiran Nabi SAW di bulan-bulan mulia. Kita tahu ada bulan-bulan mulia, ada Ashhurul Hurum, yaitu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi Nabi SAW tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia tersebut. Atau bulan Ramadan, yang kita tahu bahwasanya paling mulianya bulan secara mutlak adalah bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Menurut kaul yang sahih, Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Yang mana Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi bukanlah bulan mulia. Bulan seperti bulan-bulan yang lain tidak ada keistimewaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal yang tidak punya keistimewaan sebelumnya? Ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW tidak mulia sebab waktu atau tempat. Nabi SAW tidak mulia sebab waktu atau tempat.
melainkan tempat dan waktulah yang menjadi mulia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, menolak dugaan bahwa seumpama Nabi lahir di bulan Rajab, maka mungkin ada orang mengatakan, oh Nabi mulia karena lahir di bulan yang mulia. Atau Nabi lahir di bulan Muharram. Maka bisa jadi ada orang berkata, oh Nabi mulia karena lahir di bulan Muharram. Tidak. Menolak dugaan itu, Allah mentakdirkan Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Bulan yang sebelum kelahiran beliau adalah bulan yang biasa. Tidak punya keistimewaan. Tapi barakahnya Nabi SAW lahir di bulan itu, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Bahkan para ulama menyatakan bahwasanya Lailah Maulidihi, malam kelahiran Nabi SAW adalah afdhalul layali, malam yang paling utama. Bahkan lebih utama daripada Lailatul Qadar yang di dalam Al-Qur'an dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Akan tetapi malam kelahiran Nabi SAW lebih utama lagi, lebih mulia lagi. Sebab apa? Sebab malam-malam mulia tersebut, Lailatul Qadar, Lailah nisfi Sya'ban, Lailatul Idul Fitr, Lailah Idul Adha. Malam-malam mulia tersebut menjadi mulia sebab wujudnya Nabi SAW. Malam-malam tersebut menjadi diagungkan sebab Nabi SAW. Oleh karena itu, munculnya Nabi SAW ke muka bumi ini menjadi sebab dari kemuliaan malam-malam tersebut. Andai bukan karena Nabi, maka kita tentu tidak mendapat Lailatul Qadar. Andai bukan karena Nabi, maka tentu kita tidak akan mendapat kemuliaan daripada Lailah Idul Fitr, Lailah Idul Adha. Tidak. Tapi barakahnya Nabi SAW ada di muka dunia, ada di muka bumi ini, lahir ke muka bumi ini, maka kita bisa merasakan kemuliaan daripada malam-malam itu. Jadi Nabi SAW tidak mulia sebab waktu atau tempat, melainkan waktu dan tempat itulah yang menjadi mulia sebab Nabi SAW. Baik. Bahkan para ulama juga menyatakan bahwa tempat yang paling mulia, ya masjid yang paling mulia di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kita sepakat dalam soal itu. Akan tetapi afdalu biqa'il ardi, tanah yang paling mulia, yang paling utama, bahkan mengalahkan Masjidil Haram, adalah tanah yang di situ menjadi, yang di dalamnya ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang di dalamnya istirahat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu makam pesarian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan bahwa tanah yang ada di situ, yang ada di pesarian Nabi itu adalah afdalu biqail ard, adalah tanah yang paling utama, bahkan afdal minal arsh, bi afdal daripada arsh sekalipun, bal afdal minal kursi, bahkan lebih afdal daripada kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kenapa? Karena barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di sana. Karena barakah jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mulia bukan karena waktu atau tempat, tidak. Justru waktu dan tempat menjadi mulia karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ada satu kisah yang ini sudah terkenal, akan tetapi tidak ada salahnya kita kemudian merenungkan cerita ini kembali. Yaitu cerita atau kisah bagaimana pengalaman
Sayyidah Halimatus Sa'diyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi ketika hadir di suatu tempat maka akan membawa keberkahan yang besar ke tempat itu. Diceritakan bahwa di kampung Bani Sa'ad yang mana di situ ada Halimatus Sa'diyah sudah menjadi tradisi untuk keluar mencari anak untuk disusui dengan upah. Nah, saat waktu rombongan Bani Sa'ad ini untuk berangkat sudah tiba, maka mereka berangkat. Sedangkan saat itu Halimatus Sa'diyah dan keluarganya berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sempit dan sangat sulit. Kenapa begitu? Ya, tahun itu adalah tahun paceklik. Kemudian daerah kampungnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini adalah kampung yang terkenal kering dan gersang. Beliau hanya memiliki kendaraan keledai berwarna putih yang sudah kurus sekali. Beliau punya unta yang diperah susunya, akan tapi saat itu kurus dan kering kantong susunya sehingga tidak mengeluarkan susu lagi. ASI beliau, ASI Sayyidah Halimah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan putra-putranya. Sehingga diceritakan anak-anak Sayyidah Halimah ini merengek, menangis kelaparan, merintih karena kelaparan tidak disusui oleh ibundanya. Karena memang saat itu ASI beliau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sampai-sampai anak-anak beliau ini tidak bisa tidur karena merintih kesakitan, merintih kelaparan. Akan tetapi beliau bersama suami beliau yaitu Harith bin Abdul Uzza tetap sepakat untuk berangkat ke Mekah. Tertinggal di belakang. Rombongan sudah tiba lebih dulu ke Mekah, beliau masih ada di belakang menunggangi keledainya. Ternyata apa? Setibanya di Mekah, anak-anak di kota Mekah, mereka sudah punya ibu susu. Artinya, sudah tidak tersisa lagi anak untuk disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kecuali satu anak, yang mana satu anak ini tidak ada dari rombongan Bani Sa'ad yang datang mau untuk mengambil satu anak ini sebagai anak susu. Kenapa? Karena satu anak ini ternyata yatim. Padahal yang diharapkan dari Bani Sa'ad ini adalah ayahnya bisa memberikan upah yang besar karena menyusui anaknya. Tapi karena satu anak ini yatim, sehingga ditinggal oleh mereka. Karena ini dianggap miskin. Ayahnya, dia tidak punya ayah. Kita mau dibayar pakai apa? Ditinggal. Jadi hanya tersisa satu anak ini untuk Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Adapun anak yang lain sudah diambil oleh rombongan dari Bani Sa'ad yang lain. Kata Halimah waktu itu kepada suaminya, ini mau gak mau kita harus ngambil anak ini. Sebab apa? Saya keberatan kalau pulang ketemu dengan ibu-ibu yang lain, dengan anggota rombongan Bani Sa'ad yang lain, saya gak bawa anak. Gak enak rasanya. Gak mau kita ambil anak yatim ini. Walaupun yatim kita ambil saja sudah. Kata Halimatus Sa'diyah kepada suaminya, yaitu Al-Harith bin Abdul Uzza. Suaminya yaitu Al-Harith bin Abdul Uzza mendukung Sayyidah Halimah. Beliau berkata, oh ya, kita harus ngambil anak yatim ini. Beliau husnudzan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan lewat anak yatim ini.
Waktu itu Sayyidah Halimah berkata, mengaku bahwasanya saya ngambil anak yatim ini bukan karena anak yatim ini adalah begini dan begitu, atau karena anak yatim ini adalah anak yang mulia, atau gak ada alasan selain gak nemu lagi. Jadi kata Sayyidah Halimah, saya ngambil anak yatim ini murni karena gak nemu lagi yang lain. Mau gak mau saya ngambil anak yatim ini. Gak ada niatan lain. Saya ngambil ya karena gak nemu anak yang lain. Dan siapa anak yatim itu? Anak yatim itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Sayyidah Halimah tahu bahwa anak yang dia ambil, yang beliau ambil akan menjadi khatamul rusli wal khatamul anbiya'il mursalin, akan menjadi pamungkas daripada para nabi dan para rasul. Tanpa beliau tahu, beliau mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dia masih kecil murni karena enggak ada pilihan lain. Mau enggak mau saya harus ngambil anak ini. Akhirnya beliau gendong Nabi, beliau bawa ke atas kendaraannya, beliau dudukkan di pangkuannya, lalu secara tiba-tiba, secara ajaib, ASI beliau menjadi deras lagi. Yang sebelumnya kering tidak keluar setetes pun, menjadi deras lagi sehingga cukup untuk mengenyangkan Nabi SAW dan mengenyangkan putra-putra beliau yang lain. Sehingga anak-anak beliau yang awalnya tidak bisa tidur, akhirnya bisa tidur. Kekenyangan. Setelah menyusu kepada ibundanya. Demikian juga Nabi SAW menyusu kepada Sayyidah Halimah saat itu sampai beliau puas. Sampai beliau kenyang. Saat itu suaminya Harith bin Abdul Uzza juga memeriksa unta yang dimilikinya. Setelah diperiksa, yang awalnya kantong susu unta itu kering kerontang, tidak mengeluarkan setetes susu pun, semenjak saat itu secara ajaib kantong susu unta itu menjadi penuh dengan susu. Saat itu Harith bin Abdul Uzza yakin seyakin-yakinnya bahwa anak yang kita ambil ini akan membawa keberkahan yang begitu besar kepada keluarga Harith bin Abdul Uzza. Mereka pun akhirnya berangkat menaiki keledai yang sama, yang awalnya tadi jalannya lambat, kurus. Dinaiki keledainya bersama Nabi SAW. Ternyata apa? Keledai yang awalnya tadi itu kurus, jalannya lambat, sakit-sakitan, setelah ditunggangi oleh Nabi SAW, maka keledai tadi menjadi kuat, menjadi cepat larinya. Bahkan Sayyidah Halimah berhasil mendahului rombongan dari Bani Sa'ad yang lain. Saat itu ibu-ibu dari rombongan Bani Sa'ad itu terheran-heran. Oh Halimah, pelan-pelan, cepat sekali kamu sampai mendahului kami ini. Bukankah keledai yang kau tunggangi itu adalah keledai yang kemarin, yang jalannya lambat itu? Kata Sayyidah Halimah, iya. Keledai ini adalah keledai kemarin yang jalannya lambat, yang kurus, yang sakit-sakitan. Akhirnya ibu-ibu dari rombongan Bani Sa'ad yang lain, wah innalaha sya'nan. Wah ini pasti ada sesuatu ini. Pasti ada sesuatu yang ajaib ini yang terjadi kepada Sayyidah Halimah. Karena dalam waktu yang singkat, keledai yang awalnya kurus, sakit-sakitan, jalannya lambat, menjadi cepat, bahkan mendahului rombongan Bani Sa'ad yang lain. Sesampainya di kampung Bani Sa'ad, Sayyidah Halimah mendapati bahwa kambing-kambing beliau, yang beliau gembala, yang awalnya kurus, krempeng, menjadi gemuk-gemuk, dan penuh kantong susunya. Padahal kampungnya saat itu gersang, kering kerontang. Tapi anehnya, kambing-kambing yang digembala oleh Sayyidah Halimah saat itu gemuk-gemuk dan penuh kantong susunya. Bahkan saat itu menjadi buah bibir
di tetangga-tetangga Sayyidah Halimah. Mereka berkata, kita kalau mau menggembala ini harus di tempat Sayyidah Halimah menggembala kambingnya. Kenapa? Karena kambing-kambing Sayyidah Halimah ini gemuk-gemuk. Susunya banyak. Mengalahkan kambing-kambing yang lain. Jadi besok-besok kalau mau menggembala kambing, kita harus menggembala di tempatnya Sayyidah Halimah. Dikiranya, kenapa kambingnya itu gemuk? Karena tempat menggembalanya. Padahal bukan. Kenapa Sayyidah Halimah kemudian mendapati begitu banyak sekali hal-hal yang menakjubkan tadi, yang kemudian awalnya sulit, kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kenapa? Ya tidak lain dan tidak bukan karena kehadiran sosok mulia yang bersama beliau, khairul khalqi kullihimi, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah di situ, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya apa? Setelah tetangga Sayyidah Halimah tadi mencoba untuk menggembala di tempat Sayyidah Halimah, ya tetap saja kambing-kambing mereka kurus-kurus, tidak segemuk kambing-kambing Sayyidah Halimah. Kenapa? Karena kegemukan daripada kambing Sayyidah Halimah bukan karena tempatnya, bukan karena makanannya, bukan karena apapun, tapi murni karena barakah hadirnya Nabi SAW di situ, dan barakah Sayyidah Halimah memilih untuk merawat Nabi SAW. Ini semuanya adalah isyarat bahwa Nabi SAW bukan manusia biasa, melainkan Nabi SAW adalah manusia yang bila ada di suatu tempat, maka tempat itu menjadi barakah, maka tempat itu menjadi mulia. Kita lihat bagaimana Madinah, Yathrib. Madinah sebelumnya bernama Yathrib. Sebelum didatangi oleh Nabi SAW, sebelum Nabi hijrah ke sana, Yathrib menjadi awba'u ardillah, tanah atau wilayah di Arab yang paling sering terjadi wabah penyakit di situ. Jadi Yathrib, Madinah yang kita ketahui sekarang, itu dulunya adalah tempat sarang penyakit. Tapi semenjak Nabi SAW datang ke sana, maka yang awalnya menjadi sarang penyakit berubah menjadi sarang keberkahan, menjadi sarang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah barakah Nabi SAW. Dari cerita Sayyidah Halimah barusan, setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa kita tidak boleh putus asa di dalam mengejar yang kita impikan. Apapun yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita, sesusah apapun, sesulit apapun, jangan putus harap. Tetaplah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Harith bin Abdul Uzza, ayah suami daripada Sayyidah Halimah, berhusnudzan. Ketika beliau menjumpai sudah tidak ada lagi tersisa anak untuk disusui ada di kota Makkah kecuali 1 anak, beliau tidak kemudian putus asa. Sudah kita pulang saja. Ini anak yatim. Anak yatim itu bisa apa? Nggak ada orang tuanya. Kita mau diberi upah apa? Tidak. Beliau optimis, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmah di balik peristiwa ini. Semoga di balik kesusahan kita, di balik kesulitan kita, ada hikmah Allah. Semoga di balik takdir Allah ini ada barakah yang bisa kita petik. Ini adalah optimisme dari Harith bin Abdul Uzza yang mesti kita contoh. Jangan kemudian gampang putus asa. Kenapa Allah mentakdirkan begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jangan. Tapi harus tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap optimis bahwasanya dalam setiap takdirnya di situ tersimpan sir, tersimpan rahasia, tersimpan hikmah yang begitu besar, yang bila kita sabar maka dalam waktu dekat insya Allah Allah akan memberikan keberkahan itu.
Allah akan menampakkan rahmatnya atau hikmahnya di balik takdirnya tersebut. Itu pertama. Kedua, bisa kita ambil pelajaran dari cerita barusan bahwa apapun, siapapun yang memiliki ta'alluq dengan Nabi, yang memiliki kaitan, yang memiliki hubungan yang baik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan kebagian barakah beliau. Buktinya, di antara buktinya masyhur bahwasanya Abu Lahab yang sudah dinas di dalam Al-Quran bahwasanya Abu Lahab adalah orang yang celaka, kekal di neraka, abadi di neraka selama-lamanya. Diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tabb, bahwasanya Abu Lahab celaka, artinya Abu Lahab kekal ada di dalam neraka. Sudahlah dia kufur, masih jahat kepada Nabi SAW. Tidak cukup kufur, beliau mengganggu dakwah Nabi SAW. Tapi apa ternyata? Ada yang bermimpi melihat Abu Lahab, menanyakan bagaimana kabarnya. Abu Lahab menjawab, ya di neraka. Kamu kira di mana lagi? Ya di neraka. Tapi siksaku di neraka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin atau setiap malam Senin. Kenapa? Karena aku bahagia ketika mendengar kabar kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sosok Abu Lahab yang dicap oleh Allah masuk neraka, abadi di neraka, yang mengganggu dakwah Nabi, yang kerjaannya cuma membuat onar saja, diringankan oleh Allah setiap hari Senin siksanya, bahkan mengalir dari antara jari telunjuk dan jempolnya mengalir air. Kenapa? Karena beliau berbahagia dengan saat mendengar kabar kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau berbahagia bukan karena Nabi itu adalah Nabi, bukan karena keponakannya itu kelak menjadi sosok yang besar, sosok panutan, bukan. Murni kebahagiaan paman mendengar keponakannya yang lahir. Abu Lahab senang karena keponakannya lahir, sudah di situ saja. Bukan karena keponakannya adalah seorang nabi, bukan. Tapi karena Abu Lahab berbahagia dengan lahirnya Nabi SAW, Allah meringankan siksa Abu Lahab dan di antara jempol dan jari telunjuknya mengalir air. Maka kata seorang penyair, in kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang yang sudah dicap masuk neraka saja masih kebagian barokahnya Nabi, barokahnya senang dengan kelahiran Nabi, maka bagaimana kiranya bila ada seorang hamba mukmin mati dalam keadaan beriman, gembira dengan lahirnya Nabi SAW, bersyukur dengan lahirnya Nabi SAW. Maka kata Imam Ibnul Jazari, orang yang merayakan Maulid Nabi, orang yang bersukaria karena kelahiran Nabi akan dimuliakan oleh Allah dengan dua balasan. Satu balasan ada di dunia, satu balasan ada di akhirah. Balasan yang di dunia adalah apa? Al-amnu fi dhalikal am, pertama. Kedua, nailul buhyati wal maram. Orang yang mengadakan maulid, orang yang bersuka cita dengan kelahiran Nabi SAW, kata Imam Ibnu Jazari, di dunia dapat dua balasan. Apa? Aman dari bala, aman dari musibah, aman dari bencana. Yang kedua, nailul buhyati wal maram, mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang menjadi hajat dia. Ini di dunia. Di akhirat, apa kata Imam Ibnu Jazari? La'amri innama yakunu jazauhu
minallahil karim ayudkhilahu bifadlihil amim jannatin na'im. Di akhirat barisan orang yang gembira dengan kelahiran Nabi dimasukkan oleh Allah dengan anugerahnya, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Harapan kita semoga kita tergolong orang-orang yang mensyukuri maulidnya Nabi, mensyukuri kelahiran Nabi, sehingga kita mendapat balasan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari barusan. Di dunia selamat dari bala, hajat terkabul. Di akhirat masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Di zaman sekarang ini ada segolongan orang yang mana mereka ingin menurunkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin agar umat tidak lagi mengagung-agungkan Nabi. Mereka ingin bagaimana sekiranya umat tidak lagi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menganggap bahwa Nabi itu manusia biasa, bahwa Nabi itu nggak ada istimewanya, sama seperti kita. Ada sekarang ini segolongan orang yang ingin membuat orang Islam kehilangan penghormatannya kepada Nabi dan ingin umat Islam menganggap Nabi sebagai manusia biasa. Justru karena beliau manusialah maka kita bisa mengikuti dan meneladani beliau. Jadi basyariahnya Nabi, sifat kemanusiaannya Nabi, gimana beliau lapar, beliau haus, beliau kulitnya bisa terluka, beliau bisa beliau tidur, beliau kemudian berinteraksi dengan keluarganya, dengan istri beliau. Segala bentuk basyariah Nabi, segala bentuk kemanusiaan Nabi SAW, justru itu merupakan anugerah dari Allah agar kita bisa meniru beliau. Sehingga jangan karena Nabi adalah manusia, kita juga manusia, Nabi manusia biasa. Jangan kemudian begitu. Tapi kita mesti menilai bahwasanya basyariah Nabi SAW itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa meniru Nabi. Agar kita bisa mencontoh Nabi. Bayangkan kalau Nabi adalah berupa sosok malaikat. Yang mana malaikat itu la akla wala syurba wala nauma lahum. Ya gak makan, ya gak minum, ya gak tidur. Bagaimana kita bisa mencontoh sosok yang seperti itu? Yang mana kita manusia, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tidur. Maka basyariah Nabi, sifat manusia Nabi SAW, ini adalah anugerah dari Allah agar kita kemudian bisa mencontoh beliau. Kita perlu betul-betul mengenal Nabi SAW agar kemudian kita tidak menurunkan derajat beliau. Diriwayatkan di dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim bahwasanya ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan pelanggaran berupa makan buah yang terlarang di surga, beliau melakukan tawassul dengan Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafarta li." Ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ghafarta li, engkau ampuni aku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu?" Wahai Adam, bagaimana kau bisa mengenal Nabi SAW padahal aku belum menciptakannya? Maka kata Nabi Adam, beliau menjawab, "Ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani
biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si. Wahai Tuhanku, ketika Engkau menciptakan aku dan meniupkan di dalam diriku ruh, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban, maka aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam baru pertama kali diciptakan, beliau mengangkat kepala beliau melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Kata Nabi Adam, dari situ aku tahu bahwasanya tidak mungkin engkau membarengkan, membersamakan nama seseorang kecuali nama itu adalah orang atau ciptaan yang paling engkau cintai. Maka aku bertawassul dengan pemilik nama Muhammad itu, kata Nabi Adam. Maka Allah Ta'ala berfirman menjawab Nabi Adam, sadaqta ya Adam, ya kau benar wahai Adam. Innahu la habbul khalqi ilai. Innahu la habbul khalqi ilai. Muhammad memang utusan atau makhluk terbaikku, makhluk yang paling aku cintai. Wa idh sa'altani bihaqqih faqad ghafartu lak. Karena engkau memohon ampunan kepadaku dengan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ghafartu lak, aku ampuni kesalahanmu. Terakhir beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Andai bukan karena Muhammad itu, ma khalaqtuk, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Ini menunjukkan kebesaran daripada Nabi SAW, bahwa Nabi bukanlah manusia biasa. Bahwa Nabi adalah sosok insan yang mulia, yang menjadi manusia yang bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Allah berfirman, laulahu ma khalaqtuk wala khalaqtu samaan wala ardan. Andai bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu. Wa ma khalaqtu samaan wal ardan, aku juga tidak akan menciptakan langit dan bumi. Jadi penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, semuanya ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim juga meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, apa wahyunya? Amin bi Muhammad. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, amin bi Muhammad. Berimanlah engkau wahai Isa dengan Muhammad. Wa mur ummataka ayyuminu bih, dan perintahkanlah umatmu wahai Isa untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam. Andai bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan itu Nabi Adam. Walal jannah walan nar, dan aku tidak ciptakan itu surga dan neraka. Walaqad khalaqtul arsya ala ma fattarab. Aku ciptakan arsy, akhirnya bergoncang. Ketika aku tulis di tiangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fasakan, maka arsy itu menjadi diam, menjadi tenang, tidak bergoncang lagi. Ini semuanya membuktikan bahwa Nabi SAW adalah manusia, bukan hanya manusia, makhluk Allah yang terbaik. Makhluk Allah yang paling Allah cintai, bahkan menjadi sebab dari penciptaan alam semesta ini. Maka dalam Maulid Ad-Daibai dikatakan al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Al-kaunu isyarah, alam ini isyarah, wa antal maqsud, dan engkau adalah tujuan daripada penciptaan semuanya ini. Allah Ta'ala juga mengikat perjanjian dengan para nabi terdahulu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum
latu'minunna bihi wa latansurunnah. Allah mengikat perjanjian dengan para rasul, wahai para nabi, wahai para rasul, ketika nanti datang kekasihku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, latu'minunna bihi, kau harus beriman kepadanya, wa latansurunnah, dan engkau harus menolong dia, membantu dakwahnya. Maka para nabi, semua anbiya, semua mursalin, seakan-akan mereka adalah pengikut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin mereka tidak menutupi masa hidup Nabi, akan tapi mereka seakan-akan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya di bawah makamnya Nabi. Semua para nabi dan mursalin semuanya di bawah makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala terbiasa memanggil dalam Al-Quran para anbiya selain Nabi SAW dengan nama mereka. Ya Yahya khudil kitab biquwwah, ya Isa bin Maryam. Allah terbiasa memanggil para anbiya'nya dengan menyebut namanya. Tapi berbeda cerita ketika Allah memanggil kekasihnya, memanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak memanggil beliau kecuali, maka Allah tidak memanggil Kanjeng Nabi kecuali dengan gelarnya. Maka beliau memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak ada dalam Al-Quran sekalipun Allah memanggil Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya saja, ya Muhammad, tidak pernah. Selalu dibersamakan dengan gelar beliau, dengan gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka difirmankan dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah utusan. Dalam ayat yang lain Allah memanggil Nabi dengan gelarnya, tidak dengan langsung nama beliau. Kita juga dalam Al-Quran menjumpai bahwasanya umat-umat terdahulu memanggil nabi-nabi mereka dengan namanya, murni dengan namanya. Maka kita jumpai bagaimana kaumnya Nabi Hud memanggil Nabi Hud, ya Hudu ma ji'tana bibayyinah. Kaum Nabi Hud memanggil Nabi Hud, yaitu kaum Ad memanggil Nabi Hud dengan namanya, ya Hudu ma ji'tana bi ayah. Kaum Samud memanggil Nabi Saleh dengan namanya, ya Salihu qad kunta fina marjua. Memanggil Nabi Saleh dengan namanya. Ya Isa bin Maryam, kaum Nabi Isa, Bani Israel, memanggil kepada Nabi Isa dengan ya Isa bin Maryam. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan nama beliau. Apa firman Allah dalam Al-Quran? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan sampai kamu memanggil Nabi dengan hanya namanya. Jangan jambal kamu kepada Nabi dengan hanya memanggil namanya, tapi harus memanggil dengan gelarnya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Inilah, dan masih banyak lagi bukti bahwasanya Nabi SAW bukan manusia biasa, adalah manusia yang mulia, manusia yang terbaik. Yang mana dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa Nabi yang berlalu dan yang akan datang. Nabi maksum, tercegah dari segala dosa. Seumpama Nabi melakukan dosa, seumpama Allah sudah mengampuninya. Bahkan dosa itu belum terjadi, Allah sudah mengampuninya. Tapi apa? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memiliki perhatian yang begitu dalam, yang begitu besar
kepada umatnya. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, andai Nabi tidak peduli lagi dengan umatnya, Nabi sudah berada dalam kenikmatan. Coba kita pikir, Nabi diampuni dosanya yang berlalu dan akan datang. Bahkan beliau dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Habibullah, beliau sebaik-baik makhluknya Allah. Kalau Nabi egois, Nabi sudah berada dalam gelimang kenikmatan. Apa perlunya Nabi kepada kita? Ayo coba. Perlunya Nabi kepada kita apa? Gak ada. Nabi sudah. Kalau Nabi egois, Nabi gak peduli lagi dengan umatnya, berada dalam gelimang kenikmatan. Tapi apa ternyata? Tapi ternyata Nabi SAW menyimpan begitu dalam rahmatnya kepada umatnya. Beliau memiliki rahmat, memiliki perhatian yang begitu besar kepada umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang cukup ini menjadi kabar gembira bagi kita. Dan cukup ini menjadi alasan mengapa kita wajib untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat apakah itu? Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu rasulun, utusan, min anfusikum, dari jenis kamu, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin, tapi dari jenis manusia, dari ras manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Yang mana utusan itu merasa berat atas masyaqqah atau musibah yang menimpa kepada kalian. Jadi Nabi ini ketika melihat umatnya berada dalam kesulitan, ketika melihat umatnya berada dalam musibah, beliau sedih. Beliau juga merasakan berat. Beliau pedih, merasakan pedih dalam hati beliau. Azizun alaihi ma anittum. Gak tega Nabi itu melihat umatnya berada dalam keburukan, berada dalam musibah. Gak tega. Harisun alaikum. Nabi itu haris. Sangat menginginkan bagaimana sekiranya umatnya ini semuanya beriman kepada Allah. Bagaimana umatnya ini semuanya taat, semuanya soleh, semuanya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Memiliki sifat rauf, rahim, belas kasih yang begitu dalam kepada mukminin, kepada umat-umat yang beriman. Bahkan dalam ayat yang lain Allah tegaskan lagi. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah mengutus Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku ini, kata Nabi, adalah rahmatun. Rahmat, belas kasih, muhdah, yang dihadiahkan oleh Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam ini. Jadi beliau adalah hadiah dari Allah untuk alam semesta ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menegur kepada Nabi. Dari saking Nabi itu gak tega, gak terima, berat, pedih hati beliau ketika melihat ada umatnya tidak beriman, ada umatnya tidak taat. Maka Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sampai-sampai Nabi itu bakhi'un, seakan-akan bakhi'un nafsah. Seakan-akan ingin bunuh diri. Bakhi' itu bahasanya
bunuh diri. Seakan-akan Nabi itu ingin bunuh diri dari saking pedihnya hati beliau melihat keadaan umatnya yang berada dalam keburukan, yang berada dalam kemaksiatan, yang berada dalam kekufuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan orang yang punya hati rahmat, gak mungkin dia itu sampai sesedih itu ketika melihat umat tidak beriman. Kalau kita mungkin ada yang tidak beriman, ya sudah, biar, bukan urusan saya. Dia masuk neraka, biar dia di neraka. Yang penting saya di surga. Ngurus itu dia, mau masuk neraka, terserah udah. Saya ajak nggak mau. Saya udah dakwahi nggak mau. Biar, kalau maunya di neraka ya sudah, biar di neraka. Nabi tidak begitu. Nabi hatinya dipenuhi dengan rahmat yang begitu dalam kepada umatnya. Sampai-sampai dikatakan Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka. Seakan-akan Nabi itu ingin bunuh diri dari saking sedihnya melihat keadaan umatnya, kenapa tidak mau beriman. Nabi terus berpikir, bagaimana sekiranya umatnya ini semuanya beriman, bagaimana semuanya selamat di akhirat. Nabi juga pernah bersabda, ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Setiap orang beriman ini, kata Nabi, ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Saya yang lebih layak, yang lebih patut, yang lebih pantas untuk memberikan syafaqah, untuk memberikan belas kasih kepadanya. Min anfusihim wa min abaihim. Saya ini lebih kasihan kepada orang mukmin daripada kasihan orang tuanya. Saya ini lebih rahmat kepada orang mukmin daripada rahmatnya orang tuanya kepada dia. Bayangkan. Bukan hanya rahmat orang tuanya, saya ini lebih rahmat daripada orang mukmin rahmat kepada dirinya sendiri. Ana aula bihi, ana aula bil ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya al akhirah. Nabi adalah orang yang paling rahmat ke kita, melebihi rahmat kita kepada diri sendiri, melebihi rahmat orang tua kita kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan suatu gambaran. Beliau bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara." Perumpamaan aku dengan umatku itu seperti orang yang menyalakan api. Faja'al farashu wal janadib yaqa'na fiha. Maka serangga-serangga seperti laron begitu yang tertarik dengan cahaya datang ingin masuk ke sumber cahaya tersebut, yaitu api tadi. Wa huwa yadhubbu anha. Sedangkan orang tadi, si laki-laki tadi berusaha agar melindungi laron-laron tadi untuk masuk ke dalam api. Wa ana akhidum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadai. Dan aku, kata Nabi, berusaha melindungi umat bagaimana sekiranya tidak masuk neraka. Dipegangi oleh Nabi, bagaimana sekiranya umatku ini tidak ada yang masuk neraka. Wa antum tafallatuna min yadi. Akan tetapi sayangnya ada sebagian daripada umat yang dipegang oleh Nabi, tetapi ternyata lepas daripada tangan beliau dan masuk ke dalam neraka. Kita ini ibarat laron. Umatnya Nabi ini ibarat laron yang tertarik ketika melihat ada cahaya. Ada api, tertarik ingin masuk ke dalamnya. Gak tahu kita kalau api itu bisa membahayakan. Sebagian laron menghampiri api, gak tahu kalau api itu sebetulnya malah membahayakan kepada dirinya, bukan memberi manfaat. Demikian juga kita dengan maksiat. Kita gemar sekali melakukan maksiat. Padahal itu membahayakan kepada kita. Dan Nabi ingin agar kita tidak jatuh dalam kemaksiatan itu. Ingin agar kita selamat dari kemaksiatan itu. Maka beliau wanti-wanti umatnya, jauhi maksiat, bertakwa kepada Allah. Terus itu beliau ajarkan, terus itu beliau wanti-wanti kepada umatnya melalui sunnahnya, melalui hadisnya. Tapi sayangnya ada sebagian umat beliau yang lepas daripada pegangan beliau. Gak mau diselamatkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW begitu perhatian kepada umatnya. Ingin bagaimana tidak ada yang masuk neraka. Ingin semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuma umatnya saja yang keterlaluan, yang mana maksa saja ingin maksiat, padahal itu mencelakai kepada dirinya. Bahkan telah masyhur dalam kitab-kitab hadis bahwasanya hal yang paling banyak dipikirkan oleh Nabi SAW adalah keadaan umat beliau. Suatu ketika Nabi SAW menangis mendoakan umatnya. Allahumma ummati, ummati. Ya Allah umatku, umatku. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Sambil menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk menanyakan apa yang membuat Nabi Muhammad menangis. Maka datanglah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau sedih? Maka Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengabarkan, aku menangis karena sedih memikirkan keadaan umatku. Bagaimana nasib umatku? Maka malaikat Jibril kembali kepada Allah mengabarkan bahwasanya Nabi SAW menangis memikirkan keadaan umatnya. Maka apa firman Allah? Allah berfirman menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, sanurdika inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Nabi Muhammad, tidak usah susah. Kami pasti akan menjaga umatmu. Kami pasti akan membuat engkau ridha dengan umatmu. Maka ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberi kau anugerah sampai engkau puas. Di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan engkau anugerah sampai engkau puas. Maka setelah turun ayat itu, Rasulullah SAW bersabda, in idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya sudah, kalau begitu aku tidak ridha satu saja dari umatku berada di dalam neraka. Nabi tidak rela. Yang beliau pikirkan bukan keluarganya, bukan hanya sahabatnya, bukan umatnya. Umatnya mencakup kita. Yang hidup ribuan tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini, sabda Nabi, kebaikan untuk kalian. Dan wafatku juga kebaikan untuk kalian. Tuh, kenapa wafat beliau menjadi kebaikan? Tu'radu alayya a'malukum. Fama kana min hasan fahamidullah alaih. Wa ma kana min syai'in astaghfirullah lakum. Kematianku ini juga baik untuk kalian. Kenapa? Karena ketika aku wafat, maka amal umatnya Nabi ini disetorkan kepada Nabi SAW. Jadi amalnya Nabi dilaporkan, amalnya umatnya Nabi dilaporkan kepada Nabi SAW. Kalau aku lihat ada amal yang baik, aku memuji Allah. Kalau aku lihat ada amal yang buruk, maka astagfirullah lakum. Maka aku akan meminta ampunan kepada Allah untuk kalian. Bayangkan, yang berbuat maksiat kita, tapi Nabi yang repot-repot beristighfar untuk kita. Bayangkan betapa dalam rahmat Nabi SAW untuk kita, para umatnya. Maka apa kita nggak malu kalau kita kemudian maksiat, amal kita di-store kepada Nabi berupa kemaksiatan? Apa kita nggak malu? Nabi mendoakan kita. Bahkan setelah wafat beliau perhatian kepada umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, begitu dalam, begitu besar rahmat beliau kepada umatnya. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun nanti setelah umat manusia dibangkitkan,
yang beliau fikirkan bukan putra-putra beliau, bukan keluarga beliau, bukan juga sahabat beliau saja, bukan. Yang beliau fikirkan ummati, ummati. Yang beliau fikirkan seluruh umat beliau. Bagaimana sekiranya selamat. Seakan-akan beliau itu tidak pernah tenang kecuali umatnya sudah masuk ke dalam surga. Kalau umatku sudah menginjakkan kaki ke dalam surga, barulah aku tenang. Sebelum itu, aku akan selalu memohon kepada Allah bagaimana sekiranya umat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'wah qad da'a biha fi ummatih." Setiap nabi ini punya jatah doa mustajab. Jadi setiap nabi itu punya jatah doa mustajab. Dan jatah doa mustajab ini sudah dipakai oleh nabi-nabi terdahulu. Lalu bagaimana dengan jatah doa mustajabnya nabi? Apakah beliau doakan untuk diri sendiri? Apakah beliau pakai jatah mustajabnya untuk sahabatnya saja? Apa dipakai untuk keluarga beliau saja, istri beliau dan anak beliau saja? Ternyata tidak. Apa sabda Nabi? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan, aku tahan dulu jatah doa mustajabku, nanti aku pakai di akhirat untuk mensyafaati umatku di hari kiamat. Masya Allah. Begitu besar rahmat dan perhatian Nabi SAW kepada kita umatnya. Sekarang pertanyaannya, dengan semua yang tadi sudah kita dengar sama-sama, bagaimana dalamnya rahmat Nabi kepada umatnya, bahkan bukan hanya di dunia, sampai di akhirat yang difikirkan oleh beliau adalah umat. Pertanyaannya, tidakkah sosok seperti beliau layak untuk kemudian kita cintai melebihi daripada cinta kita kepada harta kita, kepada rumah kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri? Tidakkah sosok seperti beliau ini layak untuk kita kejar ridhonya mati-matian? Maka tentulah jawabannya adalah sangat-sangat layak Nabi SAW menempati posisi yang tertinggi, nomor 1 di hati kita. Yang kita cari, yang kita kejar ridhonya mati-matian. Mengalahkan daripada manusia-manusia yang lain, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena jasa beliau tidak hanya terbatas di dunia. Kita cinta kepada apa? Aktor film. Apa jasa aktor film kepada kita? Kita cinta pada apa? Artis sinetron. Apa sih jasa artis sinetron kepada kita sampai kita cintai sebegitunya? Tapi Nabi SAW yang jasanya nyata. Bukan hanya di dunia, jasanya nanti terus kita rasakan kelak sampai di akhirat. Kemudian tidak kita cintai. Kemudian kita abaikan begitu saja. Kemudian tidak kita balas cinta itu dengan cinta juga. Maka sudah sepatutnya kita hadirkan niat. Kita hadir pada acara Maulid malam ini. Kita hadirkan niat dalam hati. Niat mendedikasikan sisa umur kita untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niat mulai detik ini kita niat bagaimana sekiranya kita bisa menggapai ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa membuat Nabi tersenyum dengan amal kita ketika amal kita distorkan kepada beliau. Jangan kemudian kita ngaku cinta, tapi ternyata membuat beliau susah. Ternyata membuat beliau sedih gara-gara perbuatan kita yang tidak baik. Hadirin hadirat sekalian saya muliakan. Di antara yang bisa kita lakukan sekarang untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya para santri, adalah dengan semangat dan giat di dalam menuntut ilmu. Bagaimana sekiranya amal yang dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kegiatan semangat kita dalam mondok, semangat kita dalam belajar, semangat kita di dalam mengejar ridha dari para masyayikh,
yang ada di pesantren ini. Taat kepada aturan yang ada di pesantren adalah bagian daripada kita ingin menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Hadirkan dalam hati setiap mutolaah, setiap hadir kegiatan pondok, setiap taat kepada aturan yang ada di pesantren ini, hadirkan niat saya niat menghibur hati Nabi SAW. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita katakan jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Semoga Allah membalas Nabi SAW atas segala jasanya. Semoga Allah membalas Nabi SAW dengan hal yang layak, yang pantas diberikan kepada Nabi sebagai balasan. Sebab lidah kita sudah keluh untuk memuji Nabi. Tidak ada yang bisa kita katakan lagi. Dari saking besarnya keindahan Nabi, kita tidak lagi mampu untuk memuji beliau dengan kata-kata. Kita juga tidak mampu untuk memberikan apapun yang kita miliki sebagai hadiah untuk Nabi SAW. Sebagai balasan atas jasanya. Enggak ada yang layak untuk kita berikan sebagai balasan atas jasa beliau kepada kita. Selain daripada Allah. Memang kita memohon kepada Allah agar Allah membalas semua jasa beliau kepada umatnya, jasa beliau kepada kita. Kita para santri ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh non santri. Banyak kelebihannya, tapi kelebihan yang paling utama adalah santri itu punya guru. Santri itu punya panutan, santri itu punya sandaran. Maka jangan sampai kita lepas daripada guru kita. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan guru kita. Agar guru kita senantiasa menjadi pembimbing, senantiasa menjadi sandaran dalam hidup kita. Imam Abul Abbas Al-Mursi beliau pernah berkata, la antamshiya qadaman wahidan ala ithri syaikh khairun laka min antasira alfa farsah bihawak. Imam Abul Abbas Al-Mursi beliau berkata bahwasanya engkau berjalan satu langkah untuk di dalam taat dan manut kepada guru itu lebih baik daripada kamu berjalan 1000 kilometer bihawaka dengan selera nafsu kamu. Ini kata Imam Abul Abbas Al-Mursi. Jadi kita manut satu langkah itu lebih baik daripada perjalanan kita ribuan kilometer dengan hawa nafsu kita. Ini adalah kelebihan kita para santri, memiliki guru sebagai panutan, memiliki guru sebagai sandaran. Maka kita niatkan taat kepada guru, manut kepada guru sebagai bentuk kita menghibur hati Nabi SAW. Wah berat kita mau tolaah, berat kita mau taat, berat kita mau mengikuti kegiatan pondok. Iya berat memang. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau berkata apa? Man arafal matlub hana alaihi ma badal. Orang itu kalau ngerti pada apa yang akan dia dapatkan dari perbuatannya, maka dia akan menganggap remeh, dia akan menganggap enteng pada apa yang dia korbankan. Orang itu rela menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkan uang. Orang dalam bekerja, dia rela untuk menghabiskan waktu, untuk menghabiskan tenaga, untuk bersusah payah demi mendapatkan uang. Kenapa dia rela bersusah payah? Karena dia ngerti ganjarannya, ngerti balasan dari amal perbuatannya akan dibalas dengan uang. Sehingga dia ringan bagi dia untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin itu memberatkan demi mendapatkan uang. Dan demikian juga kita para santri. Kita harus ngerti pada apa yang kita cari di pesantren ini. Bahasanya kita di pesantren ini cari ilmu, kita di pesantren ini cari barakah, kita di pesantren ini cari ridho para masyayikh. Itu yang kita cari. Dan itu adalah hal-hal yang
mahal. Hal-hal yang nggak bisa didapatkan dengan hanya santai-santai, tenang-tenang. Tapi kalau kita ngerti bahwa tujuan kita mondok adalah cari ilmu, cari barakah, cari ridha para masyayikh, kita ngerti tujuan kita dalam mondok tadi, maka insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Kegiatan seberat apapun akan dilakukan. Mutola'ah seberat apapun tetap akan dia paksakan. Bagaimana sekiranya saya bisa melakukan ini semuanya? Kenapa? Ngerti pada buah yang akan dia dapatkan. Bahwa kalau taat, bahwa kalau dia itu belajar, bahwa kalau dia itu ikut kegiatan pesantren, dia mendapatkan anugerah dan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, diriwayatkan dalam kitab Sayyiduna Muhammadur Rasulullah karya Syekh Abu Musa Az-Zurhuni, bahwa di dalam kitab tersebut, dalam kitab Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa ada namanya Syekh Abu Musa Az-Zurhuni. Beliau bermimpi bertemu Nabi SAW. Semoga kita semuanya mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi SAW walaupun dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Dalam mimpi itu, beliau menyampaikan, Imam Syekh Abu Musa Az-Zurhuni menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perayaan maulid yang dilakukan di banyak daerah. Jadi Syekh Abu Musa Az-Zurhuni ini melaporkan kepada Rasul bahwasanya umatnya panjenengan Kanjeng Nabi melakukan maulid. Melakukan perayaan maulid, bahwa di situ dibaca syair-syair pujian kepada panjenengan, bahwa di situ dibaca sholawat untuk panjenengan dan seterusnya. Maka apa sabda Nabi SAW? Beliau bersabda, man fariha bina farihna minhu. Barang siapa bergembira dengan aku, kata Nabi, aku juga bergembira dengan dia. Harapannya dengan kita mengadakan maulid pada malam hari ini, kita bisa menghibur hati Nabi SAW, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang awalnya malas-malasan menjadi lebih semangat, yang awalnya tidak taat berusaha untuk lebih taat, yang awalnya dia itu malas dalam belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi di dalam belajar. Harapannya juga barakah dari perayaan maulid ini, kita mendapat barakah dari Nabi SAW, kita mendapat rahmat dari Allah yang turun, barakahnya Nabi SAW. Kita juga mendoakan semoga guru kita, pengasuh pondok pesantren Sidogiri Bana 8, punyai hikmah setelah diberikan usia yang panjang, bi khairin wa afiyah, sehingga bisa terus membimbing dan mengarahkan kita kepada ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.